I. Baris bawah ini disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat kasroh. Ya, disebut dengan harokat kasroh. Maka saya ulang lagi, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh baris bawah, maka dia dibaca dengan vokal I. Ya, maka mimnya nggak dibaca ma, mimnya nggak dibaca mu, tapi mimnya dibaca mi. Oke? Sip. Sekarang huruf hijaiyah apapun yang berharokat kasroh, kalau tadi fathah harus dibuka mulutnya, kalau kasroh harus diapain? Harus direndahkan rahang bawahnya. Dalilnya apa? Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu. Ada pembahasannya. Kalau mau detail ada pembahasannya. Ya, gitu. Jadi setiap teman-teman melafalkan huruf berharokat kasroh, baris bawah, vokal I, rendahkan rahang bawah biar sempurna kasrohnya. Contoh, bukan hanya sekedar senyum-senyum cengar-cengir seperti ini, mi, tapi rendahkan rahang bawahnya. Mi. Nah, itu cara menyempurnakan harokat kasroh. Mi, bi, si, ti. Nah, itu harokat kasroh sempurnanya seperti itu. Oke? Sip, kita lanjutkan kembali. Paham teman-teman sekalian? Ya, paham? Ya Allah, semoga Allah mudahkan kita dalam belajar. Ya Allah, semoga teman-teman yang berkumpul di sini Allah jadikan sebagai ahlul Quran. Bacaannya fasih, bukan hanya sekedar selewat saja. Amin. Kita lanjutkan, ya. Bismillah. Wami, wami, wami. Gitu. Oke, teman-teman sekalian paham? Jelas? Kita lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan lagi insya Allah, ya. Bismillah. Oke. Wami. Nah, sekarang nun sukun di sini beda baris ya. Jadi saya izin lewat saja pembahasannya. Karena beda baris, ada ikhfa di sana, ya. Saya langsung masuk ke huruf shin. Kenapa dilewat? Mohon izin, karena beda baris, jadi susah menjelaskannya. Nanti harus bolak-balik, teman-teman kasihan bingung nanti, pusing, ya. Oke. Kita lanjutkan ke pembahasan huruf berikutnya. Saya kasih warna kuning untuk huruf yang berwarna hijau ini, saya kasih warna kuning. Nah, teman-teman, ini disebut dengan huruf apa? Nama aslinya teman-teman harus tahu. Ini nama aslinya adalah huruf shin, ya. Huruf shin, ya. Dia ada titik tiganya di atas. Oke? Nah, cara melafalkan huruf shin teman-teman sekalian, kesalahannya dulu nih, ya, biar teman-teman tahu, oh, selama ini apakah saya salah atau tidak melafalkan huruf shin. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf shin adalah bibirnya centil. Ya, hati-hati. Kalau teman-teman melafalkan huruf shin bibirnya centil, nanti disentil. Ya, ini enggak boleh, maaf. Ini enggak boleh. Hah? Maksudnya melafalkan shin dengan bibir yang centil itu seperti apa? Contohnya seperti ini teman-teman sahabat Quran. Contoh, perhatikan. Perhatikan baik-baik ya. Nih. Sya, a'udzu billahi minasy syu, min sya. Gak boleh. Kenapa? Shin tidak boleh dilafalkan centil seperti itu. Karena shin tidak ada hubungannya dengan pelafalan bibir. Shin makhrajnya, tempat keluar hurufnya bukan dari bibir. Nah, gitu ya. Lantas huruf shin dilafalkan dari mana? Kita cek. Kita cek karena kita harus tahu pembahasannya, ya. Nih, shin dilafalkan tidak boleh dengan bibir yang centil. Kenapa? Karena shin punya tata cara, bukan dari bibir. Dari mana? Kita lihat. Wastul lisan. Wastul lisan itu adalah tengah lidah. Dalilnya wal wastu fajimu shinu ya. Shin keluar dari tengah lidah. Diapain tengah lidahnya, Bang, untuk huruf shin? Kita lihat gambarnya. Nih. Tuh. Huruf shin dilafalkan dari tengah lidah, yang diapain? Yang diarahkan ke langit-langit atas. Diarahkan, bukan ditempelkan. Jadi ada celah di antara tengah lidah dan langit-langit. Gitu ya. Nah, gitu tuh. Sya. Bibirnya biasa aja. Ya, nggak ada hubungannya dengan bibir. Kenapa dikasih celah? Ya, kenapa tengah lidahnya nggak disentuhkan ke langit-langit? Kenapa dia dikasih celah? Karena dia punya sifat yang disebut dengan atafashi. Atafashi itu apa? Atafashi itu artinya menyebar udara dari mulut. Maka ketika kita contohkan teman-teman sekalian, lihat bibir saya. Lihat bibir saya. Bibirnya santai, bibirnya diam. Sya. Oke? Sya. Arahkan tengah lidah ke langit-langit, kasih celah untuk sifat tafashi, menyebar udara dari mulut. Sya. Gak perlu pakai bibir-bibir yang monyong-monyong. Sya. Tidak. Tapi cukup sya. Selesai. Ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Ya. Paham sampai sana? Jelas teman-teman sekalian? Siapa yang baru tahu? Silakan. Jadi itu cara melafalkan huruf shin. Ya teman-teman sahabat Quran sekalian. Siap ya? Oke. Jadi jangan sampai bibirnya monyong-monyong. Jangan sampai bibirnya centil-centil. Nanti disentil. Kalau bibir yang centil, nanti disentil. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya.
Shin di sini berharokat baris atas. Selalu saya akan jelaskan ini, ya. Karena saya sudah berjanji ke teman-teman semua. Kalau pembahasan bareng sama saya, kita nggak selewat-selewat, ya. Kita dampingi sedetil mungkin sesuai dengan apa yang saya ketahui, ya. Shin berharokat baris atas, maka shinnya dibaca dengan vokal A, ya. Nah, setiap huruf yang berharokat baris atas atau vokal A dibaca dengan cara membuka mulutnya. Bukan hanya sekedar membuka mulut, harus kita perhatikan apakah dia huruf yang tebal, huruf yang tipis. Ternyata huruf shin ini adalah huruf yang tipis. Kalau huruf yang tipis ketika dilafalkan maka dibaca sambil seolah tersenyum, ya. Jadi ada dua hal yang harus teman-teman perhatikan di sini. Buka mulutnya sambil tersenyum, ya. Oke, nih saya contohkan. Perhatikan seperti ini. Sya, bukan sya, tapi sya. Bibirnya cukup senyum aja, ya. Jangan sampai sya, enggak. Bukan cuma sekedar buka mulut, tapi sambil senyum. Karena huruf shin huruf yang tipis dilafalkan sambil tersenyum. Sya, gitu teman-teman, ya. Oke, paham sampai sana? Jelas sampai sana? Perlu kita lanjutkan? Apakah pembahasannya bisa difahami? Apakah pembahasannya bisa diikuti? Ya, Masya Allah. Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian, ya. Kalau ini live-nya ada manfaat, silahkan bantu support, ya. Kalau ada manfaat, oke? Sip, biar tersebar luaskan konten-konten baik. Amin, bismillah. Kita lanjutkan. Nah, syarri. Nah, sekarang teman-teman silahkan perhatikan. Di sini teman-teman lihat ada huruf ro. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita membaca huruf ro adalah dibaca dengan getaran yang terlampau berlebihan. Oh, huruf ro getarannya nggak boleh banyak-banyak, Bang. Iya. Kenapa? Karena dia punya aturan. Ada aturannya. Jadi nggak boleh dibaca gini. Syarri. Nggak boleh. Getarannya nggak boleh banyak-banyak, ya. Karena apa? Karena huruf ro punya sifat. Nih, huruf ro itu punya sifat disebut dengan apa? Takrir. Nah, takrir itu apa? Takrir itu dia bergetar, tapi sedikit. Beda dengan huruf R. Kalau huruf R kita lafalkan seperti ini contohnya. Ro. Tapi kalau huruf ro kita lafalkan seperti ini. Ro, ri, ru. Bukan ro, ri, ru. Gitu. Paham? Sampai sana? Jelas ya sampai sana ya? Oke, nah jadi kita lafalkan huruf ro tidak dengan getaran yang berlebihan. Karena dia punya sifat yang namanya adalah takrir. Warro wabitakririn ju'il. Syarri. Gitu ya, bukan syarri. Apalagi teman-teman menganggap di sini, oh ro-nya bertasydid. Berarti di double, getarannya makin banyak. Syarri, nggak ada hubungannya. Ya. Oke, basic tasydid itu, dasar tasydid itu bukan tahan ya, atau memperbanyak getaran enggak, tapi cukup ditekan. Ya, basic tasydid itu bukan tahan, tapi ditekan. Maka ro-nya bertasydid di sini ditekan. Syarri tanpa menimbulkan getaran yang banyak. Ya, syarri bukan syarri, bukan ditahan, tapi ditekan. Ya, dan getarannya nggak boleh banyak-banyak karena punya sifat takrir. Oke. Nah, selanjutnya, teman-teman, ro di sini kita baca tebal atau tipis? Ro di sini harus kita baca tebal atau tipis, dia berharokat kasroh. Ayo, yang tahu ramaikan kolom komentar. Huruf ro di sini apakah harus kita baca tebal atau justru kita baca tipis? Yang tahu boleh ramaikan kolom komentar. Ya. Huruf ro di sini harus kita baca tipis, teman-teman sekalian, ya. Dibaca tipis. Kenapa? Karena ro-nya berharokat kasroh. Emang ro dibaca tebal ketika apa? Ro dibaca tebal ketika dia berharokat fathah dan dhammah. Ini contoh ya huruf ro nih. Huruf ro, perhatikan di sini ya. Huruf ro dibaca tebal ketika kalau berharokat gitu ya. Ro berharokat fathah dan dhammah baru dibaca tebal. Tapi ketika ro berharokat kasroh dia dibaca tipis. Caranya apa? Caranya dengan sifat istifal. Istifal itu nih yang saya kasih bulat warna biru. Ini adalah pangkal lidah yang tidak diarahkan ke langit-langit atau tidak diangkat ke langit-langit. Itu adalah disebut dengan sifat istifal. Ya, kalau dia pangkal lidahnya diangkat ketika kasroh bunyinya jadi gini. Kalau pakai pangkal lidah jadinya gini. Syarri, enggak, tapi harusnya syarri. Dia punya sifat tipis itu punya sifat namanya istifal. Saya sengaja sambil nulis ya. Sambil nulis biar teman-teman juga belajar sambil nulis. Ya, atau boleh difoto. Ya.
Itu adab dalam belajar yang terbaik, teman-teman sekalian. Ya. Oke. Syarri. Nah, paham? Jadi kalau saya contohkan seperti ini dengan pelafalan, saya contohkan dengan pelafalan juga. Syarri, 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 jangan syarri, roi, tapi syarri, tipis. Oke? Sip, ya. Kita lanjutkan lagi. Nih, itu terkait dengan tebal tipisnya. Selanjutnya, ro di sini berharokat baris bawah atau kasroh. Ya, ro di sini berharokat baris bawah atau disebut dengan kasroh. Maka huruf hijaiyah apapun yang berharokat kasroh dibaca dengan vokal i. Maka ro di sini nggak dibaca ro, nggak dibaca ru, tapi dibacanya ri. Ingat, setiap huruf berharokat kasroh, ya teman-teman sekalian, adalah dengan cara rendahkan rahang bawah. Jadi kalau teman-teman pengen menyempurnakan dari mulai perharokat per huruf, ya, itu kalau harokat kasroh, huruf hijaiyah apapun direndahkan rahang bawahnya. Dalilnya apa? Wadun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Rendahkan bagian rahang bawahnya. Hah? Maksudnya gimana? Seperti ini. Syarri. Ri, bukan ri. Jadi kasroh bukan hanya perihal senyum-senyum cengar-cengir saja, tapi rendahkan rahang bawah kita. Syarri, syarri, bukan syarri, tapi syarri. Nah, gitu. Itu kalau kita ingin menyempurnakan perharokat. Ada pelafalannya, ada pembahasannya, dan ada kaidahnya. Gitu teman-teman. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Udah difoto belum? Silahkan difoto dulu. Ya. Kalau ini ada manfaat, silahkan tap-tap layarnya sebanyak mungkin. Ya, saya minta teman-teman, kalau ini ada manfaatnya, sebarluaskan. Tap-tap layar dan share sambil saya minum sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi dapat ilmu, dapat pahala jariah. Yang mau nge-share di pojok kanan bawah ada tanda panah. Di pojok kanan bawah ada tanda panah, silahkan di-share ke grupnya masing-masing. Ya, boleh tap-tap layar juga. Kalau ada manfaat, kalau nggak ada nggak usah. Ya, gitu. Tapi kalau ada manfaat, silahkan berburu pahala jariah sebanyak mungkin. Ya, silahkan. Bismillah. Saya minum dulu sebentar, sedetik ya. Oke, kita lanjutkan ya. Bismillah. Oke. Syarri'u. Nah, fokus sama huruf ghain sekarang. Kita bahas per huruf, teman-teman. Ya, biar terdetailkan gitu loh. Ya, biar pembahasannya mendalam. Siapa yang masih menganggap huruf ghain sama persis seperti huruf G pada abjad alfabet? Ada? Coba silahkan ramaikan kolom komentar. Apakah di antara teman-teman ketika melafalkan huruf ghain bayangannya persis seperti melafalkan huruf G pada abjad alfabet? Ada? Ada nggak? Siapa? Boleh komen. Saya pengen tahu, saya pengen lihat. Ada, banyak ya. Nah, jadi huruf ghain itu bukan huruf G. Hati-hati. Jadi nggak boleh kita baca gini. Perhatikan. Syarri gosiqin. Nggak boleh. Ya, karena ghain dan G itu beda. Kalau ghain itu dia nggak mengalir suaranya. Go. Tapi kalau G itu nggak mengalir suaranya. Go. Ag. Gitu ya. Tapi kalau ghain, L. Dia mengalir suaranya. Ya, gimana cara kita kenalan sama huruf ghain? Kita ta'arufan sama huruf ghain, ya. Oke, huruf ghain kita kenalan. Mana huruf ghain? Nih. Ghain tidak sama dengan G. Karena G tidak mengalir nafas, kalau ghain dia punya sifat yang namanya rokhwah, mengalir suara. Maaf, kok mengalir nafas, mengalir suara. Maaf ya. Huruf G itu gak mengalir suara. Kalau G nama sifatnya syiddah. G, go, gaga, ag. Tapi kalau ghain dia mengalir suara, rokhwah, rikhwah. Bang, cara pelafalannya dulu aja bang, gimana caranya? Oke, cara melafalkan huruf ghain, ya, keluar dari makhraj. Makhraj itu apa? Tempat keluar huruf. Di mana tempat keluar huruf ghain? Dari adnal halqi. Dalilnya apa bang? Adnahu ghainun khauha. Artinya tenggorokan paling atas atau paling ujung. Di mana itu bang? Nih, ya, yang warna ungu nih. Perhatikan, ghain keluar dari sini, ya. Ri, wu, l. Rasakan dari sini. Ri, wu. Ya. Lalu huruf ghain adalah huruf yang tebal, ya. Huruf ghain adalah huruf yang tebal karena memiliki sifat apa? Memiliki sifat yang disebut dengan isti'la. Isti'la itu artinya terangkat bagian pangkal lidah. Mana pangkal lidah nih? Lidah bagian paling dalam nih yang saya tunjuk. Nah, ini adalah isti'la nih. Jadi bunyi vokal bunyi vokal fathah, huruf ghain ketika fathah nggak jadi A, tapi jadinya O, karena pangkal lidahnya diangkat. Jadi ketika kita lafalkan gini teman-teman. Tanpa monyong ya, bukan
Oke, ingat, bunyi vokal O yang dihasilkan itu bukan karena kita memonyongkan bibir kita, tapi cukup mengangkat bagian pangkal lidah kita. Siqin, siqin, seperti yang terdapat dalam gambar. Allahu Akbar, Masya Allah, ya. Jadi ketika kita lafalkan huruf ghain, rasakan dari tenggorokan paling atas dan pangkal lidahnya diangkat, biar bunyi vokal A-nya dengan otomatis jadi O tanpa monyong. Nah, gitu teman-teman pembahasannya, ya. Paham? Nih saya tulis di sini ya. Jadi jangan diserupakan dengan huruf G, teman-teman sekalian, sahabat Quran, ya. Lalu huruf ghain di sini ketika dia berharokat fathah, saya izin ulas, saya izin tulis ya. Ghain ketika berharokat baris atas nggak dibaca gha, ya, tapi kita baca O karena dia huruf yang tebal, bunyi vokalnya jadi O karena dia huruf yang tebal. Ya, huruf yang tebal tadi punya sifat apa? Punya sifat yang disebut dengan isti'la. Saya izin dampingi teman-teman pelan-pelan, nggak selewat-selewat, izin, mohon maaf ya. Kalau misalnya lama-lama dalam satu huruf. Wo. Jadi nggak ada bibir-bibir monyong. Ya, cukup angkat bagian pangkal lidah. Wo. Nah, macam tuh. Ya. Jadi nggak dibaca wosiqin, tapi wosiqin. Buka mulutnya ya. Jangan sampai melafalkan huruf-huruf yang tebal, bibirnya jadi nggak ngebuka ketika We're 1,000 miles. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah support. Ghain di sini berharokat fathah berjumpa dengan alif. Ghain di sini dia berharokat fathah berjumpa dengan alif. Maka dibaca berapa harokat teman-teman? Ada yang tahu? Ghain di sini berarti harus kita baca berapa harokat ya? Amin insyaallah. Saya sengaja bahasanya pelan-pelan per huruf ya, biar kita dapat kaidah tajwidnya itu, dapat kaidah tajwid itu ngebahas per huruf teman-teman, paling esensinya gitu ya. Dibaca 2 harokat, keren, Masya Allah. Ini harus kita baca dengan kadar panjang 2 harokat atau 1 alif ya. Nama hukumnya apa? Teman-teman ramaikan kolom komentar. Nama hukumnya adalah matabi'i ya, matabi'i. Oke, matabi'i itu bukan hanya fathah berjumpa dengan alif teman-teman sahabat Quran sekalian, tapi ada 2 kondisi lainnya. Apa aja? Ada dhammah, ada kasroh. Dhammah ketemu sama waw sukun, kasroh berjumpa sama ya sukun. Gitu. Oke, jadi kalau teman-teman menemukan 3 kondisi ini, fathah alif, dhammah waw sukun, kasroh ya sukun, maka dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Cara melafalkan 2 harokat buat teman-teman yang baru belajar, ayunkan 1 kali turun dan naik. Contohnya seperti ini. Ikuti baik-baik. Turun naik si, ghosi, syarri ghosi. Itu cara melafalkan 2 harokat. Ya, biar teman-teman Biar teman-teman nggak kepanjangan, nggak kependekan. Masya Allah, jelas? Paham teman-teman sekalian? Allahu Akbar. Lanjut, kita lanjutkan. Masih semangat gak ini teman-teman? Masih perlu kita lanjutkan atau tidak? Kalau perlu, yuk kita belajar lagi. Yuk fokus, silahkan boleh sambil tap-tap layar kalau ini ada manfaatnya. Ya, lanjut. Syarri ghosi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pelafalan huruf sin. Cara melafalkan huruf sin persis seperti kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Cara kita melafalkan huruf sin persis seperti kita melafalkan S. Ya, jadi nggak akan kesulitan. Nggak perlu kita bahas makhrajnya pun sudah kita bisa lafalkan karena pada abjad alfabet ada cara pelafalannya. Ya, oke. Selanjutnya, sin di sini dia berharokat apa? Sin di sini dia berharokat baris bawah itu disebut dengan harokat kasroh. Maka huruf hijaiyah apapun yang berharokat kasroh atau baris bawah dibaca dengan vokal i. Saya izin ulang-ulang ya. Kasroh dibaca dengan vokal i, maka sinnya nggak dibaca sa, tidak. Sinnya nggak dibaca su, tidak. Tapi sinnya kita baca si, karena dia berharokat kasroh. Ya, sempurnanya harokat kasroh. Kalau pengen sempurna nggak melafalkan harokat kasroh? Apakah ia hanya sekedar a i u saja? Tidak, ada pelafalannya.
Cara menyempurnakan harokat kasroh itu dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimmu. Ya, saya sering ulang-ulang ini karena sebagai bentuk tanggung jawab saya mendampingi teman-teman di hadapan Allah. Ya, rendahkan rahang bawah. Ya, rendahkan bagian rahang bawah teman-teman sekalian. Jadi bukan hanya sekedar senyum-senyum saja, tapi rendahkan bagian rahang bawah teman-teman ketika melafalkan huruf hijaiyah apapun yang berharokat kasroh. Contohnya bukan si, bukan senyum-senyum doang, si, tapi si, bukan si, tapi si. Rendahkan rahang bawahnya. Apalagi cuman gini, si, tidak. Ya, menghindari bacaan yang seperti orang-orang yang sedang berkumur-kumur. Oke, siap? Jelas? Kita lanjutkan kembali, teman-teman sekalian, ya. Oke, kita lanjutkan kembali, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, ya. Sekarang ini boleh dicatat. Kalau ini penting, catat aja, ya. Sengaja saya nyatat biar teman-teman bisa ikut foto atau boleh ikut nyatet, ya. Syarri ghasiqin. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada huruf apa ini? Ayo. Ini huruf apa yang saya blok dengan warna hijau? Ayo, coba kita lihat keaktifan teman-teman. Apakah huruf ini disebut dengan huruf apakah ini? Ini disebut dengan huruf qaf, teman-teman sahabat Quran sekalian. Ketika dia tidak berharokat namanya qaf, ya. Oke, keren. Nah, sekarang qafnya di sini berharokat kasroh tain. Siapa yang melafalkan qaf berharokat kasroh tain, bingung bedanya dengan kaf berharokat kasroh tain, apa bedanya? Ayo. Siapa yang masih suka tertukar antara qaf kasroh tain dengan kaf kasroh tain? Ya, nanti kita belajar Al-Fatihah insyaallah. Ada yang masih kebingungan nggak? Melafalkannya, cara pelafalannya. Yang ini qin, yang ini kin. Kok kayak sama aja ya? Bedanya apa? Bedanya, ini saya bahas perlahan dulu, kita bahas yang awalnya dulu. Bedanya antara kaf dan qaf ketika kasroh tain atau ketika dilafalkan, kaf itu punya sifat yang disebut dengan hams. Qaf punya sifat yang disebut dengan jahr. Ya. Hams itu apa, Bang? Hams itu artinya mengalirkan nafas atau memercikan nafas untuk huruf kaf. Ya, ada percikan nafasnya. Tapi kalau qaf nggak boleh. Nggak boleh ada nafas keluar. Kenapa? Karena sifat dia bukan hams, tapi jahr. Oh, gitu ya, Bang. Iya. Contohin, Bang. Kalau qaf gini. Ghasiqin, qin. Kalau kaf jadinya gini, ghasikin, kin. Kedengeran nggak ada percikan nafas? Ki. Kalau kaf, qaf, qi, nggak keluar nafas. Ya, yang ini kin, yang ini qin, yang ini kin, yang ini qin. Yang ini ada nafas keluar sedikit, yang ini nggak ada. Qin dan kin, Nah, macam tuh. Faham? Jelas? Jangan sampai ada nafas keluar. Ya. Keluarnya kenapa sih, Bang? Huruf qaf dan kaf itu sering tertukar, kenapa sih? Ada yang tahu nggak? Kenapa qaf dan kaf sering kali tertukar? Atau qaf dan kaf kenapa pelafalnya hampir sama? Ada yang tahu tidak? Karena huruf qaf dan kaf itu, ya, mereka satu makhraj. Nih lihat ya, biar kita bisa belajar lebih detail. Kenapa qaf dan kaf itu sering kali tertukar? Karena qaf dan kaf itu punya makhraj yang sama, tempat keluar yang sama. Apa itu? Aqsal lisan, pangkal lidah. Dalilnya apa? Wal qafu aqsal lisani fawqa tsummal kafu asfalu. Ya, qaf dan kaf sama-sama dari pangkal lidah. Bedanya apa? Qaf nempel ke langit-langit yang lunak saja. Hah? Maksudnya pangkal lidah nempel ke langit-langit lunak tuh yang mana? Ini yang pink, yang warna magenta, ini yang warna merah muda. Pangkal lidah nempel ke langit-langit lunak saja. Pangkal lidah teksturnya lunak. Nempel ke langit-langit yang juga teksturnya lunak. Maka nggak keluar nafas. Karena lunak sama lunak itu nggak menghasilkan ada percikan. Tapi berbeda halnya dengan kaf. Kaf sama-sama pangkal lidah. Tapi ada bagian pangkal lidahnya yang menempel ke langit-langit yang keras. Langit-langit yang warna kuning. Maka lunak dan keras mengakibatkan ada percikan nafas sedikit di sana. Nah itu. Kalau kita pengen belajar lebih dalam. Yang ini qin, yang ini kin. Paham sampai sana? Jelas sampai sana? Gitu teman-teman. Ya. Oke, biar kita tahu, oh ini loh alasannya. Sehingga ketika dilafalkan, teman-teman akan lebih memaknai pelafalannya. Gitu teman-teman ya. Allahu Akbar ya. Gitu. Jadi jangan sampai di sini teman-teman ketika melafalkan qaf jadi kaf. Ya, beda mereka. Ya, salah huruf. Ya, salah besar nanti. Tertukar huruf adalah kesalahan yang amat besar.
Ya, kesalahan huruf adalah kesalahan yang amat besar. Oke, kalau teman-teman rasa ini ada manfaat, silahkan bantu untuk tap-tap layar love, like, dan di pojok kanan bawah ada tanda share. Share ke grupnya masing-masing, ke sanak saudaranya, ke kerabatnya. Ya, berkumpul bareng di sini jadi pahala jariah buat teman-teman. Silahkan, ya, silahkan sebelum kita lanjutkan. Ya, semoga jadi pahala jariah. Ya, ya Allah, semoga teman-teman yang bergabung di sini ikut share, ikut bantu, ikut support. Jadikanlah beliau-beliau ini bacaannya menjadi bacaan yang paling fasih di hadapan Engkau ya Allah. Amin. Lanjut. Syarril ghasiqin. Jangan kin tapi tin gitu. Ya. Oke, ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Masya Allah. Teman-teman lebih senang pembahasan yang selewat-selewat atau pengen pembahasan dalam seperti ini? Ya, saya takutnya teman-teman ada yang nggak suka nih. Boleh saya bahas pembahasan per huruf seperti ini? Apakah nggak terlalu lama? Apakah bosan atau tidak? Apakah bosan atau tidak? Ya. Oke, detail. Siap. Kita lanjutkan lagi. Bismillah. Oke. Siap berputar-putar dalam satu huruf lagi. Kita sekarang akan mutar-mutar pada huruf ini. Saya nggak bilang dulu ini huruf apa. Teman-teman, ini huruf apa? Tidak bosan, alhamdulillah. Ya, saling support. Support konten-konten baik, teman-teman sekalian. Oke, ini huruf apa teman-teman sahabat Quran sekalian? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini, huruf apa? Nah, masih banyak yang mengatakan bahwasannya ini adalah huruf alif. Mohon maaf teman-teman, maka di sini perlu adanya penilangan. Ini bukan alif. Teman-teman sekalian, huruf yang berwarna hijau ini pastikan ini bukan alif. Kenapa? Karena dia punya harokat. Ya, karena dia memiliki harokat teman-teman. Oh, emang kenapa bang? Alif itu tidak mungkin berharokat. Yang mana alif? Yang sebelahnya. Nih, alif itu yang ini, yang warna kuning. Ya, gitu. Ya, tuh. Nih, perhatikan. Alif itu yang warna kuning. Hamzah itu yang ini. Kalau teman-teman bilang ini adalah hamzah, salah. Kenapa? Karena hamzah tidak mungkin berharokat nih seperti yang warna kuning. Ini hamzah, ini alif. Hamzah itu dia berharokat. Alif itu tidak berharokat. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sedikit-sedikit. Ya, sedikit-sedikit teman-teman. Perhatikan baik-baik. Oke? Ya. Kalau alif itu dia tidak berharokat, kalau hamzah berharokat. Tugasnya alif apa? Tugasnya alif hanya untuk memperpanjang huruf yang berharokat fathah sebelum alif. Zal di sini dibaca panjang 2 harokat karena fathahnya ketemu alif. Idza wa. Kalau misalnya nggak ada alifnya, zalnya nggak akan dibaca panjang. Contoh gini. Idza wa. Idza wa. Nah, apakah alif sama dengan hamzah wasol beda? Gitu ya. Oke, paham? Idza wa. Nah, gitu. Oke, alif sifatnya mati apa gimana Ustaz? Alif nggak punya sifat mati. Alif itu gunanya hanya untuk bacaan panjang. Ya, gunanya memperpanjang huruf yang sebelumnya fathah. Tapi kalau ada alif berharokat namanya hamzah. Ya, gitu. Oke, jadi kalau teman-teman ingin yang lebih tepat, jangan ajarkan alif itu adalah AIU. Hamzah adalah AIU. Alif tidak ada bunyi, hanya untuk memperpanjang durasi saja. Ya, oke, paham? Nah, kalau hamzah dia bisa dibaca sendirian. Kenapa? Karena dia berharokat. Kalau alif perhatikan, kalau alif sebelumnya nggak ada fathah, mau dibaca apa alif? Nih, contoh, kalau alif sebelumnya nggak ada fathah, mau dibaca apa alif? Nggak akan bisa dibaca, karena tugasnya hanya untuk memperpanjang huruf sebelumnya fathah. Gitu teman-teman. Ajib ya, Masya Allah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Jadi jangan lagi bilang ini alif. Saya izin zoom sedikit, saya izin tulis ya. Ini bukan alif tapi hamzah. Aduh kegedean maaf. Hamzah. Yang sering kita baca itu namanya hamzah. Ya, oke? Sip? Jelas? Ajib, Masya Allah. Allahu Akbar, ajib ya. Sip. Sekarang kita lanjut lagi. Hamzahnya di sini dia berharokat kasroh. Saya izin jelaskan perharokat. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat kasroh atau baris bawah, saya izin tulis kasroh atau baris bawah dibaca dengan vokal i. Maka hamzahnya di sini nggak dibaca a, tidak, nggak dibaca u, tidak, tapi dibaca i. Cara menyempurnakan harokat i, vokal i gimana? Ada dalilnya. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Ada perharokat pembahasannya kalau kita pengen bahas. Ya, insya Allah kita bahas pelan-pelan, sedikit-sedikit. Ya, saya dampingi teman-teman dari pembahasan yang paling detail yang sesuai dengan apa yang saya ketahui. Rendahkan bagian rahang bawah kita. Ya, rendahkan bagian rahang bawah kita. Perhatikan. Jadi bukan hanya sekedar kayak gini teman-teman. Bukan hanya sekedar senyum-senyum saja. I, tidak, tapi
I. Rahang bawah kita direndahkan ke bawah. I. Bukan I, tapi I. Ya, gitu. Ya. Hamzah wasol di dalam ta'rifkah Ustaz? Betul. Ya. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Ya. Silakan di foto dulu nih. Siapa yang baru tahu? Siapa yang baru paham? Ya, pelan-pelan. Kita sengaja pelan-pelan per huruf, per harokat kita bahas. Ya, gitu. Bang, tapi jadi susah. Susah itu buat teman-teman yang gak mau belajar. Ya, pelan-pelan nggak apa-apa. Karena kita belajar. Namanya belajar itu pasti ada proses. Oke? Sip. Lanjut bareng-bareng. Ya. Wasiqin i. Nah, teman-teman. Teman-teman, apakah kita lanjutkan atau tidak pembahasannya? Apakah boleh saya lanjutkan pembahasannya? Masih semangat teman-teman? Kalau masih semangat boleh komen masih, tap-tap layarnya dan share ke teman-teman yang lain. Ya, biar jadi pahala jariah dan dapat ilmu teman-teman. Bareng-bareng kita belajar. Ya. Oke. Ya, di pojok kanan bawah ada tanda panah, yang mau share silahkan. Di pojok kanan bawah ada tanda panah, silahkan share kalau ada manfaat. Ya. Boleh tap-tap layarnya, dikasih love like terbaiknya. Ya, insya Allah jadi saksi di hadapan Allah. Ya, kita lanjut teman-teman sekalian. Kita akan fokus membahas huruf dzal. Ya, kita akan fokus membahas huruf dzal. Teman-teman sekalian, siapa yang masih bingung melafalkan huruf dzal? Coba boleh komen di kolom komentar. Siapa yang masih bingung melafalkan huruf dzal? Nah, ada 4 kesalahan yang setidaknya sering kali terjadi. Kita akan bahas dulu yang salah biar kita notice. Oh, ini salah. Oh, ini salah. Oh, ini salah gitu ya. Baru kita nanti bahas yang insya Allah lebih tepat. Perhatikan baik-baik ya. Disimak baik-baik teman-teman. Ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dzal, teman-teman sekalian, adalah dibaca dengan digigit betul-betul. Bahkan memang huruf dzal itu dilafalkan seperti digigit, iya, tapi seperti. Bahayanya menerangkan ini, makanya kalau saya tidak pernah menerangkan dzal itu seperti digigit. Kenapa? Takutnya teman-teman yang baru belajar itu menganggap betul-betul digigit. Akhirnya salah nanti. Ya, kesalahan yang pertama nanti saya akan jelaskan di akhir. Nah, yang saya akan jelaskan dulu adalah poin 2, poin 3, dan poin 4. Poin 2, poin 3, poin 4 ini kesalahannya kesalahan yang besar. Kenapa? Karena mengganti huruf. Dzal dilafalkan jangan sampai menjadi huruf dal. Ya, ini salah. Atau menjadi huruf zai. Salah. Atau menjadi huruf jim. Salah. Ini poin 2, poin 3 kesalahannya bukan main. Kesalahannya besar. Idawa jadi dal, izawa jadi zai, ijawa jadi jim. Harusnya gimana? Kita bahas. Nih, siapa teman-teman? Kesalahan teman-teman sering kesalahannya yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Coba. Teman-teman sering kesalahannya yang mana? Ya? Yang dua, yang satu, yang dua, yang tiga, yang empat. Nah, hati-hati teman-teman. Oke? Hati-hati. Oke, kita bahas pelan-pelan. Bismillah ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Oke, nih. Cara melafalkan dzal yang tepat kita akan bahas. Kita akan bahas per huruf. Kita akan bahas, ya. Nih, huruf dzal. Nah, perhatikan baik-baik. Simak baik-baik, ya. Toh, ya masih ada beberapa yang keliru. Gak apa-apa. Ya. Nah, cara melafalkan huruf dzal itu dengan cara menyentuhkan ujung lidah teman-teman ke ujung gigi sari atas kita tipis-tipis. Ya. Wadha'u wadzalu wathalil ulya min tarafaihima. Ada dalilnya, ada. Ya. Jadi bukan digigit. Bang, kenapa dzal kok bukan digigit sih? Kok abang agak aneh sih? Serius. Bukan betul-betul digigit. Kenapa? Kalau dzal betul-betul digigit, nanti sifat rokhawahnya berubah menjadi syiddah. Rokhawah itu apa? Mengalir suaranya. Kalau digigit jadinya syiddah, tertahan. Kita buktikan, ya. Jadi melafalkan dzal, kita harus tahu dulu yang betul. Sentuhkan tipis-tipis ujung lidah ke ujung gigi sari atas. Perlu saya contohkan atau tidak? Perlu saya contohkan atau tidak? Ya, kalau perlu dicontohkan, saya akan panggil cermin ajaib kita. Ya, kita akan panggil cermin ajaib kita untuk kita lafalkan bareng-bareng. Oke, perlu, baik. Simak baik-baik. Nih, cara melafalkan huruf dzal bukan digigit, tapi cukup sentuhkan ujung lidah kita tipis-tipis ke ujung gigi sari atas kita. Nempel sedikit aja. Kenapa tipis-tipis? Kalau ditekan atau bahkan digigit suaranya hilang. Kita buktikan. Bunyinya gitu, salah. Tapi ngalir suaranya. Kalau digigit beda suaranya. Ya. Paham? Jangan digigit.
Sentuhkan tipis-tipis, alirkan suara. Za, wadha'u wadha'u, wadha'u wadhal wasalilul yamin torofaihima. Oke? Sip. Ya. Huruf dha juga sama seperti ini tapi dia dibaca tebal. Zal itu huruf yang tipis. Za, gitu ya. Jelas teman-teman sahabat Quran sekalian? Jelas nggak? Masya Allah. Foto, screenshot, screen record, share, tap-tap layarnya, ya. Kita Qurankan TikTok bareng-bareng. Jadi pahala jariah buat bareng-bareng, ya. Kita ubah mindset TikTok itu konten-konten yang mungkin tidak kurang bermanfaat atau bahkan membawa mudorot. Kita buktikan konten-konten ngaji, konten-konten baik punya tempat terbaiknya di TikTok, ya. Oke, yuk lanjutkan lagi. Jadi iza bukan ida, bukan iza, bukan ija. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Hapus. Zalnya di sini berharokat. Kita perharokat bahas. Kita ulang-ulang. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas dibaca dengan vokal A, ya. Maka zalnya nggak dibaca zi, ya, nggak dibaca zu, tapi kita baca za. Nah, macam tuh. Huruf berharokat baris atas disebut dengan fathah. Kita ulang sedikit, ya. Fathah baris atas vokalnya vokal A. Cara melafalkannya gimana? Buka mulutnya. Dalilnya apa? Wal maftuhu bil fathi fham. Gitu. Oke? Kita live TikTok setiap ba'da subuh jam 5, paling lambat jam 6. Oke? Sip. Kita lanjutkan kembali. Masih semangat teman-teman insyaallah? Kita lanjutkan. Zal di sini, ya. Selain buka mulut harus diapain? Teman-teman, coba sekarang teman-teman ramaikan kolom komentar. Zal itu huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Zal itu huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Ramaikan kolom komentar sekarang juga. Huruf zal itu apakah huruf yang tipis atau huruf yang tebal? Tunjukkan semangatnya dengan aktif di kolom komentar. Dibaca dengan tipis. Oke? Saya tulis ya. Saya izin tulis di bawah. Zal itu adalah huruf yang tipis. Maka huruf yang tipis itu harus dibaca dengan cara apa? Kalau huruf yang tipis harus dibaca dengan cara apa teman-teman sahabat Quran? Huruf tipis harus dibaca dengan cara tersenyum. Ya. Jadi ada dua hal. Ketika teman-teman melafalkan huruf tipis berharokat fathah, buka mulutnya karena fathah dan dilakukan sambil tersenyum. Contoh huruf zal. Gak cukup kita baca melafalkan pelafalannya hanya dengan dengan mulut terbuka. Contoh za, tapi za, oke? Za sambil senyum. Bukan za, enggak. Jadinya tebal itu. Za. Huruf tipis itu dilafalkan yuk senyum biar awet muda. Za. Gitu teman-teman. Ya? Paham? Jelas? Itu adalah karakteristik dari huruf yang tipis. Ya, teman-teman sekalian. Oke, lanjutkan. Bismillah. Kita lanjutkan foto dulu. Silahkan foto dulu. Ya, saya sengaja nulis biar teman-teman bisa foto. Teman-teman bisa ikut nulis. Silahkan. Biar ikhtiar kita makin mantap, makin pol di hadapan Allah. Ya, gitu. Lanjutkan teman-teman sekalian. Oke, zalnya kita ulang. Ini apa ini? Fathah ketemu alif apa? Nama hukumnya dulu sekarang. Baru panjang harokatnya. Nama hukumnya apa? Coba. Fathah alif. Nama hukumnya adalah disebut dengan mad tabi'i. Keren. Masya Allah tabarakallah mumtaz. Mad tabi'i. Mad tabi'i itu berarti dibacanya gimana? Mad tabi'i itu berarti dibacanya harus dipanjangkan dengan kadar panjang 2 harokat atau 1 alif teman-teman sahabat Quran sekalian. Ya, ingat, mad tabi'i bukan hanya fathah ketemu alif, ada 2 lagi, dhammah dengan kasroh. Dhammah pasangannya si wawu sukun, kasroh pasangannya si ya sukun. Gitu. Keren, betul. Panjangkan 2 harokat. Keren teman-teman, Masya Allah. Jangan lupa bersyukur, alhamdulillah. Ya, Allah mudahkan kita untuk belajar. Allah arahkan kita untuk belajar. Ya teman-teman sekalian. Allahu Akbar. Ya. Oke, diayunkan satu kali. Idza wa gitu. Oh, cara melafalkan 2 harokat gimana Bang biar gak anti kepanjangan, anti kependekan? Ayunkan 1 kali buat belajar nggak apa-apa. Ya. Turun naik wa idza wa boleh. Nggak diayunkan? Boleh nggak diayunkan, tapi 2 harokatnya dijaga ya. Jangan sampai kesana kemari ya. Contoh, nggak diayunkan. Idza wa gitu. Ya, teman-teman ya.
Paham? Jelas? Oke. Foto dulu. Ya, gitu. Apa bedanya mad tabi'i dengan mad asli? Mad tabi'i adalah bagian dari mad asli. Tapi mad asli bukan hanya mad tabi'i, gitu. Ya, lanjut. Bismillah. Yuk, kembali. Yang pengen mengqurankan TikTok, ya, tap layar dan share, bantu support, bantu sebarkan yang ingin mengqurankan TikTok sehingga tontonan adik-adik anak-anak kita Quran. Hal-hal baik, ya. Lanjut. Idza wow, udah kita bahas di awal, kita bahas lagi sekarang. Banyak orang yang melafalkan wow tidak sempurna. Apa itu? Banyak orang melafalkan wow asal-asalan. Kenapa? Karena tidak fokus. Karena merasa wow ini gampang ya untuk kita lafalkan, mudah ya untuk kita lafalkan, akhirnya asal. Emang ada aturan mainnya? Ada setiap huruf. Kayak gimana bang? Yuk kita pahami. Huruf wow ya. Wow di mana engkau? Nih huruf wow. Wow punya makhraj. Wow punya tempat keluar huruf. Di mana? Nih, makhraj itu tempat keluar huruf ya, ada aturan mainnya per huruf. Ya, ada aturan mainnya per huruf. Di mana pelafalan huruf wawu? Nah, kita geser dari asyafatain. Asyafatain itu adalah kedua bibir, ya, kedua bibir. Dalilnya apa? Li syafatainil wawu ba'un mimu. Wawu ba dan mim dan fa, ya, atau wawu dan mim dan ba itu keluar dari kedua bibir. Tapi kalau wawu dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf u, bang, huruf u maju tuh kayak gimana? Monyong. Nah, monyong maju muncung bibirnya. Ya, oke. Paham sampai sana teman-teman? Nih gini. Ingat, kalau wawu tidak dilafalkan maju bibirnya, sungguh teman-teman sedang tidak menyempurnakan huruf wawu. Monyongin ya, muncungin ya, mencucu ya. Wa, wi, wa. Bukan cuman wa wi, tapi wa wi. Maju bibirnya. Babang, muka saya jadi nggak karuan kalau harus monyong-monyong. Jadi nggak cantik, nggak ganteng di hadapan manusia, nggak apa-apa. Yang penting cantik dan ganteng dan cantik bacaannya di hadapan Allah. Masya Allah ya. Oke. Lanjut teman-teman. Paham sampai sana? Paham nggak? Ya. Bibirnya maju. Kalau nggak maju nggak sempurna bacaan kita. Ya. Oke. Maju bibirnya ya. Oke, saya tulis ya. Wow, harus maju bibirnya ya. Ini saya sengaja tulis biar teman-teman diingat-ingat, ditulis bahkan difoto boleh. Ya, maju bibirnya. Teman-teman belum selesai. Ini hati-hati. Wow, maju bibirnya berharokat fathah. Nih baris atas. Huruf berharokat fathah dibaca dengan vokal A. Maka harus dibuka mulutnya ya. Lagi-lagi kita jelaskan ini ya. Wal maftuhu bil fathhi fham. Biar bacaannya tartil. Ya, tartil itu apa? Tajwidul huruf. Yang dibaca huruf. Tartil itu kan kita disuruh baca Quran itu tartil sama Allah. Auzid alaihi warotilil Qur'ana tartila. Tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidkan huruf. Bukan hanya sekedar pelan-pelan. Pelan sambil mentajwidkan huruf. Makanya per huruf kita bahas. Bahkan berharokat kita bahas. Ya. Oke, lanjut. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah buka mulutnya. Apakah cukup dengan membuka mulut? Harus cek dulu. Teman-teman cek dulu. Ya, harus dicek dulu. Teman-teman perhatikan. Wow, huruf yang tebal, huruf yang tipis. Teman-teman, yuk aktif. Mana penonton semangatnya? Sahabat-sahabat Quran. Wow itu huruf yang tebal, huruf yang tipis. Coba. Huruf wow itu huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Huruf yang tipis, teman-teman sahabat Quran. Ya. Emang kenapa dibahas huruf tebal, huruf tipis? Perhatikan. Ini akan mempengaruhi bacaan kita. Huruf tipis itu berarti harus dibaca dengan apa? Yang tahu, huruf tipis harus dibaca dengan cara tersenyum. Jadi ada dua hal yang harus teman-teman perhatikan. Ketika melafalkan huruf wawu di awal, maju bibirnya. Ketika berharokat, buka mulut sambil senyum. Ya, perhatikan. Huruf wawu ketika dilafalkan, ini kalau kita pengen detail nih. Perhatikan. Di awal, maju bibir dulu. Ketika masuk harokat vokal A, fathah, buka mulut sambil senyum. Praktekan bang, siap? Jadi bukan hanya gini teman-teman. Wow, bukan hanya buka mulut, tapi sambil senyum. Wada'na anka wa. Ya, paham? Paham jelas? Oke, sekarang saya mengundang semangatnya lagi. Saya mengundang niat baiknya teman-teman yang merasa ini adalah manfaat, kebaikan yang teman-teman rasakan dari Allah ini, sebarluaskan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau merasakan nikmat dari Allah, wah fahadits,
sampaikan dengan tap-tap layar. Kita isi konten-konten TikTok dengan konten-konten ngaji, konten-konten Quran, konten-konten ceramah, konten-konten tausiah. Di pojok kanan bawah ada tanda panah, share ke grupnya masing-masing. Jadi pahala jariah teman-teman, insya Allah dapat ilmu, dapat pahala jariah dalam satu kesempatan. Langsung gaskan, Bismillah ya. Foto dulu silahkan teman-teman, difoto dulu silahkan ya. Sudah, oke, sedikit lagi teman-teman, sabar ya, sedikit lagi ya, semoga gak bosan. Teman-teman bosan nggak? Mohon maaf ya kalau bosan ya. Diulang-ulang terus pembahasannya, memang iya teman-teman, di sini pembahasannya diulang-ulang terus. Maaf ya, mohon maaf ya. Ya, kalau bosan mohon maaf ya teman-teman sekalian, mohon maaf sekali lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan teman-teman sekalian ya. Oke, sekarang kita masuk ke huruf qaf ya. Teman-teman sekalian, tidak bosan? Semangat, semangat, semangat. Sekarang kita lanjutkan ke huruf qaf. Teman-teman, huruf qaf ketika fathah, perhatikan. Ketika fathah, kan tadi kita sudah tahu. Terima kasih teman-teman yang sudah ramaikan kolom komentar. Allahu Akbar. Semoga jadi pahala jariah ya. Saya bersaksi di hadapan Allah, teman-teman yang bergabung dalam live ini dan support, insya Allah kita bertemu lagi di jannahnya Allah Subhanahu wa taala nanti ya. Oke, teman-teman. Qaf ketika berharokat baris atas. Perhatikan. Dia dibaca dengan vokal A harusnya karena fathah. Tapi kenapa seringkali kita lafalkan justru menjadi vokal O? Ayo, yang tahu siapa? Terima kasih Kak Pangeran ya. Siapa yang tahu bahwasannya kenapa qaf ketika fathah nggak dibaca Ka? Kan fathah ya. Kenapa jadi O? Karena huruf qaf ketika fathah harus dibaca tebal ya. Oke Bang, saya belum tahu, saya baru bergabung Bang. Kenapa huruf tebal ketika fathah bunyi A-nya jadi O? Karena huruf tebal punya sifat isti'la. Aduh Bang, apalagi itu istilah. Isti'la itu adalah mengangkat bagian pangkal lidah. Nanti saya akan lihatkan cara melafalkan dan ilustrasinya ya. Perhatikan baik-baik. Angkat bagian pangkal lidah ya. Oke, kita lihat ke huruf qaf. Huruf qaf, di manakah engkau huruf qaf? Mana huruf qaf ya? Nih, qaf itu punya sifat namanya isti'la. Isti'la artinya terangkat bagian pangkal lidah. Dan memang huruf qaf juga makhrajnya dari pangkal lidah. Nah, jadi pangkal lidah itu bagian mana? Bagian area yang warna ungu. Ketika pangkal lidah kita diangkat ke langit-langit, nah itu adalah yang disebut dengan sifat isti'la. Itu yang membuat huruf-huruf hijaiyah yang tebal menjadi tebal. Nih, huruf qaf huruf yang tebal. Ya. Bibirnya monyong nggak Bang? Nggak perlu monyong karena dia bertumbuh pada pangkal lidah, teman-teman sekalian. Ya. Ko. Jadi ketika qaf berharokat fathah, ketika qaf teman-teman sekalian perhatikan, ketika qaf berharokat fathah ya, oke, itu bunyi vokal A-nya jadi O karena pangkal lidahnya diangkat, nama sifatnya isti'la. Bibirnya nggak perlu monyong. Ketika kita contohkan, izin ya, cermin ajaib hadir bersama kami. Perhatikan. Jadi bukan seperti ini. Ko. Tidak. Buka mulutnya. Jangan senyum ya, karena bukan huruf tipis. Buka aja. Pangkal lidah diangkat. Ko. Sudah selesai. Tanpa perlu monyong-monyong, tanpa perlu muncung-muncung. Macam itu teman-teman. Bukan ko, tapi ko. Dibuka mulutnya. Ya. Oke, paham sampai sana? Jelas sampai sana? Sahabat Quran, jelas? Masya Allah ya. Sip, silakan difoto dulu nih ya. Oke ya. Buku panduannya nanti insya Allah kita semoga bisa rampungkan di Ramadan, semoga ya. Kita sedang menargetkan Ramadan, cuman kita lihat nanti ya, karena ada kegiatan-kegiatan lain yang saya harus kerjakan juga. Diupayakan, pokoknya saya upayakan modul-modul tadi yang makhraj tadi saya akan buat, sedang dibuat dan launching di bulan Ramadan. Doakan semoga sempat ya. Kalau enggak ya berarti bulan-bulan berikutnya, Syawal ataupun bulan-bulan yang lainnya ya. Oke. Paham? Kita lanjutkan. Sip. Waqob. Nah, teman-teman, ba dilafalkan seperti apa? Kita bahas dulu huruf ba-nya. Ya. Nih, huruf ba itu dilafalkan seperti kita baca huruf B. Huruf B alfabet gimana? Dari bibir kan, merapatkan kedua bibir, selesai. Itu huruf ba. Nah, ba di sini ya, teman-teman sekalian, dia berharokat baris atas. Maka basicnya huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas seharusnya kita baca dengan vokal A. Waqoba. Tapi apakah ba di sini tetap kita baca dengan waqoba? Boleh komen. Apakah ba di sini tetap kita baca menjadi waqoba? Tetap kita baca fathah nggak? Tidak, teman-teman. Aturan mainnya seperti ini.
ketika teman-teman menemukan ada huruf hijaiyah apapun yang dia ya berharokat fathah, lalu kita berhenti pada huruf tersebut yang berharokat fathah tersebut, kita berhenti, baik berhenti di akhir ayat atau berhenti pada pertengahan ayat ketika ada tanda waqaf, maka fathahnya berubah menjadi apa? Fathahnya berubah menjadi sukun. Sukun yang dimunculkan ketika waqaf itu disebut dengan sukun arid, sukun palsu. Ya, sukun aridoh atau sukun arid. Sukun arid itu sukun palsu. Kenapa disebut palsu? Karena dia asalnya bukan sukun tapi fathah. Tapi karena waqaf berhenti jadilah sukun. Faham sampai sana dulu? Sampai sana dulu faham atau tidak? Kita bahas sengaja pelan-pelan. Kita bahas sengaja sedikit-sedikit. Kita bahas sengaja pelan-pelan, teman-teman sekalian. Paham? Jelas? Seperti itu teman-teman ya. Kita bahas sedikit-sedikit. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan. Sebelum kita bahas ba dalam kondisi sukun, sekali lagi kita ramaikan konten TikTok dengan ngaji. Ramaikan konten TikTok dengan pembelajaran Quran. Tap-tap layarnya. Dan di pojok kanan bawah ada tanda share, tanda panah. Share ke grupnya masing-masing, berburu pahala jariah berjamaah. Silakan ya. Kalau berjamaah insya Allah semua akan tersebar lebih mudah ya. Berpengaruh terhadap algoritma. Lanjut, silakan sambil di tap-tap layar dan share ya. Kita lanjutkan. Bismillah. Ya, saya doakan khusus buat teman-teman yang berikhtiar lebih. Allahu Akbar. Sip. Ba dalam kondisi sukun. Siapa yang tahu apa sifat yang terdapat ketika ba dalam kondisi sukun? Sifat ini hanya muncul ketika ba dalam kondisi mati atau ketika ba dalam kondisi sukun. Apa nama sifatnya? Ayo ramaikan kolom komentar. Ayo ramaikan kolom komentar. Apa nama sifatnya? Disebut dengan sifat apa? Qalqalah. Keren banget teman-teman, Masya Allah, tabarakallah. Qalqalah. Qalqalahnya qalqalah apa? Qalqalahnya qalqalah kubro. Kenapa? Karena dia berada di akhir ayat atau ketika berhenti atau terjadi pada sukun arid, sukun palsu. Ya. Oke. Qalqalah kubro. Qalqalah itu apa? Bahasa kitanya ya. Bahasa kitanya begini teman-teman. Pantulan atau memantul. Ya. Kubro itu pantulannya kuat. Maaf. Pantulan yang kuat atau besar. Nah, pantulannya kuat atau besar. Ya. Oke. Nah, jadi kita pantulkan waqab. Ya. Jangan dibaca waqab atau misalnya gini. Kesalahannya yang sering kali terjadi gini, teman-teman. Ya. Selain tidak dipantulkan waqab, ya, banyak orang yang sudah melafalkan ba sukun dengan pantulan, tapi dilafalkannya seperti ini. Perhatikan. Teman-teman sekalian, perhatikan ya. Maaf. Nah, dilafalkan gini. Pantulannya tertahan. Ya, pantulannya tertahan. Contoh, waqab. Ada yang bacanya kayak gitu nggak? Idza waqab. Ada yang gitu? Nah, jangan ya. Jangan dilafalkan idza waqab. Ya. Jangan pantulannya tertahan. Kenapa? Khawatir kesalahan yang terjadi menjadi kesalahan yang besar. Kenapa jadi kesalahan besar? Takutnya seolah menambah hamzah dalam kondisi sukun. Kenapa hamzah yang dipilih? Kenapa seolah menambahkan huruf hamzah? Karena teman-teman sekalian, huruf hamzah, perhatikan baik-baik. Nih, mana pembahasannya ya? Nih, huruf hamzah. Kita cek huruf hamzah. Nih, huruf hamzah itu punya sifat yang disebut dengan syiddah. Syiddah artinya tertahan suara. Sifat syiddah pada huruf hamzah akan sangat terasa ketika hamzah dalam kondisi sukun. Makanya teman-teman jangan aneh. Ketika huruf hijaiyah apapun yang bertemu dengan hamzah sukun itu dibacanya pasti terhentak atau mati. Tiba-tiba. Contoh. Mu'minina. Ya. Ta'kulun. Ya. Ta'ti. Atau mu'minati. Terhenti karena bertemu dengan hamzah sukun. Nah, bahayanya kalau teman-teman melafalkan qalqalah dengan pantulan yang dia suaranya tertahan atau terputus seperti tadi, waqab seolah menambah huruf di sini. Emang kalau menambah huruf kesalahannya besar. Kalau udah merubah struktur kata, baik menambah huruf, mengurangi huruf atau tertukar huruf, merubah struktur kata, berarti kesalahan yang besar. Kenapa? Karena merubah makna ayat. Nah, gitu. Karena dia merubah makna ayat, teman-teman. Jadi jangan sampai dilafalkan waqab. Tapi pantulannya biarkan saja. Biarkan suara pantulannya mengalir dengan sendirinya. Mati dengan sendirinya. Waqab. Udah.
waqab. Ya, waqab, bukan waqab. Paham? Jelas? Oke? Sip. Kita nggak kerasa ayat ketiga udah selesai. Sip. Siap praktekan nggak? Siap mempraktekan ayat ketiga? Udah kita bahas full. Siapa yang ikut dari awal? Siap kita praktekan bacanya. Terima kasih topinya Bunda Yanti. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Karena ngaji itu harus praktek, ya. Kita baca bareng-bareng. Kita baca 3 kali ayat ketiganya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sekali lagi. Wa min syarri wa min syarri ghasiqin idza waqab. Terakhir. Wa min syarri wa min syarri ghasiqin idza waqab. Oke, ya. Kita cukupkan dulu. Shadaqallahul azim.